Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Susanur Akidah pada channel ini, yaitu untuk membahas salah satu materi yang akan diujiankan pada ujian P3K 2021 yang diadakan oleh Kemendikbud, yang diadakan dalam websitenya, yaitu dalam kemendikbud.co.id. Di sini yang akan dibahas adalah yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi atau dikenal dengan HOTS atau High Order Thinking Skill. Baik, sebelumnya seperti biasa, jangan lupa untuk yang belum subscribe, mohon klik subscribe-nya, lalu klik like dan share sebanyak-banyaknya supaya video ini memberikan kemanfaatan untuk semuanya. Baik, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, High Order Thinking Skill. Baik, kita mulai. Nah, yang pertama yang akan dibahas yaitu adalah kompetensi. Nah, kenapa pemerintah mengadakan atau menjadikan materi ini menjadi salah satu yang akan diujiankan dalam ujian P3K? Yaitu pemerintah mengharapkan para peserta didik mencapai berbagai kompetensi dengan penerapan HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kompetensi tersebut yaitu berpikir kritis atau critical thinking, and then kreatif dan inovatif. Kreatif and inovatif. Kemampuan berkomunikasi atau communicative skill, kemampuan bekerja sama atau collaboration, dan kepercayaan diri atau confidence. Jadi itu adalah yang diharapkan pemerintah kepada siswa-siswa kita, sehingga gurunya pun harus menguasai akan materi ini. Itulah sebab kenapa berpikir tingkat tinggi ini menjadi salah satu kisi-kisi yang akan diujiankan. Baik. Yang selanjutnya adalah definisi. Apakah itu HOTS atau High Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi untuk siswa? Bisa dilihat di sini, keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam bahasa umum dikenal sebagai HOTS atau High Order Thinking Skill. Lalu bisa kita lihat lagi, menurut beberapa ahli, definisi keterampilan berpikir tingkat tinggi salah satunya dari Resnick. Ingat-ingat istilahnya Resnick itu yang definisinya dari Resnick 1987. High Order Thinking Skill adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Jadi siswa benar-benar berpikiran kompleks, bisa mengambil kesimpulan, bisa menganalisis, bisa membangun hubungan dan melibatkan aktivitas-aktivitas mental seperti itu. Baik, yang selanjutnya, nah yang membahas akan High Order Thinking Skill ini adalah yang namanya itu taksonomi Bloom. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, menurut taksonomi Bloom, keterampilan dibagi menjadi dua bagian. Ini penting sekali. Yang pertama adalah LOTS atau Low Order Thinking Skill atau keterampilan bertingkat rendah. Yang kedua adalah HOTS atau High Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, untuk LOTS ini di cabangnya atau untuk LOTS terdiri dari 3 bagian, begitupun dengan HOTS terdiri dari 3 bagian. Untuk LOTS, yang mana yang berpikiran yang termasuk ke dalam LOTS, yang dikategorikan ke dalam berpikiran tingkat rendah? Yang pertama adalah mengingat atau remembering. Lalu yang selanjutnya adalah memahami atau understanding. Dan yang ketiga adalah menerapkan atau applying. Itu yang ketiga aspek tersebut, mengingat remembering, memahami understanding, menerapkan applying, itu termasuk ke dalam LOTS atau Low Order Thinking Skill, termasuk dalam keterampilan berpikir tingkat rendah. Adapun yang termasuk ke dalam High Order Thinking Skills atau HOTS bisa dilihat di sini, yaitu ketika siswa sudah biasa untuk menganalisis atau analyzing. Lalu yang selanjutnya mengevaluasi atau evaluating, dan mencipta atau creating. Nah, ketika siswa sudah berpikiran, sudah bisa ketiga aspek tersebut, analyzing, evaluating, dan creating, nah itu berarti siswa tersebut sudah bisa dikategorikan terhadap
siswa yang mampu berpikiran tingkat tinggi atau HOTS seperti itu. Nah, begitupun dengan guru. Ketika guru memberikan soal, ketika guru memang sudah dituntut, pemerintah menuntut guru untuk memberikan soal HOTS yang soal tingkat tinggi. Jadi guru bisa menjadikan indikator, bisa membuat soal dengan kita sebagai pedoman siswa supaya menganalisis, siswa supaya mengevaluasi, siswa supaya mencipta atau membangun sesuatu seperti itu. Nah, ketika siswa tidak mampu, siswa hanya mampu dalam tingkatan mengingat, memahami, dan hanya menerapkan, berarti itu siswa masih termasuk ke dalam low atau berpikiran lots atau berpikiran tingkat rendah seperti itu. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai keterampilan tingkat tinggi, karena memang di sini dalam kisi-kisi Kemendikbud ini yang lebih ditekankan adalah HOTS-nya atau keterampilan tingkat tinggi. Nah, untuk keterampilan tingkat tinggi ini juga dibagi ke dalam 3 aspek penting. Yang pertama adalah transfer of knowledge, yang kedua adalah critical and creative thinking, dan yang ketiga adalah problem solving. Nah, ketiga ini merupakan aspek-aspek penting yang ada dalam keterampilan tingkat tinggi atau HOTS. Nah, di sini akan dibahas satu persatu dengan jelas dan tuntas mengenai semua aspek tersebut. Baik, yang pertama adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau transfer sebagai transfer of knowledge. Bisa dilihat di sini. Nah, ini dibagi menjadi beberapa bagian, menjadi 3 aspek. Nah, yang pertama adalah ranah kognitif. Jadi, dalam transfer of knowledge itu masuk lagi ke dalam ranah kognitif. Lalu setelah itu ada ranah afektif, dan yang selanjutnya adalah ada ranah psikomotor. Nah, apa yang dimaksud ketiga ranah tersebut dalam sebagai transfer of knowledge? Knowledge itu maksudnya adalah ilmu, jadi mentransferkan ilmu yang masuk ke dalam 3 ranah tersebut. Nah, baik, dibahas di sini. Yang pertama dalam ranah kognitif. Nah, apa itu ranah kognitif di sini? Yang dimaksudkan dalam transfer of knowledge atau mentransferkan ilmu bisa dilihat di sini, yaitu proses ini berkenaan dengan kemampuan dalam berpikir, kompetensi dalam mengembangkan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Jadi, yang disebutkan barusan, pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, diingat-ingat, berarti itu masuk ke dalam ranah kognitif. Nah, biasanya di soal-soal TO itu ada yang menyiratkan ranah kognitif masuknya ke ranah apa? Apakah kognitif, psikomotor. Jadi, ingat-ingat kata kuncinya ketika ada dalam istilahnya pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, itu berarti termasuk ke dalam ranah kognitif. Nah, di sini terdapat tabel atau proses kognitif sesuai dengan level kognitif Bloom. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada proses kognitif LOTS. Tadi sudah dijelaskan, LOTS itu adalah low order thinking skills atau keterampilan tingkat rendah. Ini 3 aspeknya dinamakan ada C1, C2, dan C3. C itu berasal dari kognitif ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu menggunakan C, kognitif ya. Nah, ini LOTS yaitu mengingat, memahami, menerapkan atau mengaplikasikan. Nah, mengingat yaitu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan, memahami, membangun arti dari proses pembelajaran, menerapkan, melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Nah, ketiga aspek tersebut itu masuk ke dalam LOTS. Lalu yang mana yang termasuk ke dalam HOTS itu dikategorikan ke dalam C4, C5, dan C6. Jadi C4 itu mulai dari menganalisis atau analyzing, yaitu ketika siswa sudah mampu memecahkan materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian tersebut terhubung antar bagian yang lainnya atau struktur yang lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah menilai atau mengevaluasi atau evaluating, yaitu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar.
Dan yang terakhir C6 itu adalah mengkreasi atau mencipta atau creating. Maksudnya menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional, menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru, seperti itu. Baik, yang pertama adalah faktual, yang kedua adalah konseptual, yang ketiga adalah prosedural dan metakognitif. Diingat-ingat sekali dimensi ini. Nah, faktual yaitu apa yang dimaksud dengan dimensi pengetahuan faktual, yaitu pengetahuan terminologi meliputi nama-nama dan simbol-simbol verbal dan nonverbal tertentu. Contohnya kata-kata, angka-angka, tanda-tanda, gambar-gambar itu termasuk ke dalam faktual ya, verbal dan nonverbal, diingat itu. Lalu ketika pengetahuan yang detail dan elemen-elemen yang spesifik mengacu pada pengetahuan peristiwa-peristiwa, tempat-tempat, orang-orang, tanggal, sumber informasi dan semacamnya, itu termasuk ke dalam faktual atau fakta nyata, seperti itu. Informasi penting, peristiwa, tempat-tempat, angka, kata, itu termasuk ke dalam faktual. Oke. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan dimensi pengetahuan dalam segi konseptual? Nah, yang termasuk ke dalam konseptual itu ketika siswa bisa atau mengetahui klasifikasi dan kategori melalui kategori, kelas, pembagian, penyusunan spesifik yang digunakan dalam pokok bahasan yang berbeda. Jadi untuk konseptual sudah bisa membedakan, ada kategorinya, ada skema-skemanya, ada kelas, ada pembagian. Diingat-ingat, kalau ada skema, kelas, pembagian berarti itu masuk ke dalam konseptual, dimensi pengetahuan konseptual. Nah, pengetahuan teori, model, dan struktur meliputi pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan generalisasi, seperti itu. Nah, jadi di antara mereka yang menyajikan pandangan sistemis, jelas, dan bulat mengenai suatu fenomena, masalah, atau pokok bahasan yang kompleks, seperti itu. Jadi benar-benar sudah bisa menganalisis, mengklasifikasi dengan skema, dengan struktur, bagian-bagian, sudah bisa memecahkan pokok bahasannya. Lalu yang ketiga adalah dimensi pengetahuan dalam prosedural. Untuk prosedural ini tentu saja berhubungan dengan proses siswa dalam menyelesaikan suatu pembelajaran atau masalah tertentu. Ini langkah-langkahnya bisa diambil dengan 3 cara, 3 proses. Yang pertama dengan pengetahuan, keahlian, dan algoritma spesifik suatu subjek. Maksudnya, suatu masalah bisa diadakan atau dijalankan dengan proses hasil akhir tersebut secara umum dianggap pasti. Ada namanya algoritma, kepastian, keahlian, dan jenis pengetahuan seperti itu. Lalu dengan cara kedua yaitu pengetahuan teknik dan metode spesifik suatu subjek, yaitu merupakan spesifik hasil observasi, eksperimen, atau penemuan. Diingatnya kalau ada spesifik observasi penemuan berarti itu masuk ke dalam metode spesifik suatu subjek dalam prosedural dan dimensi pengetahuannya. Dan yang ketiga adalah pengetahuan kriteria untuk menentukan kapan menggunakan prosedur-prosedur yang tepat. Jadi mengetahui kapan menggunakan prosedur ini, kapan menggunakan prosedur ini, itu berarti sudah masuk ke dalam dimensi pengetahuan prosedural. Adapun yang keempat yaitu adalah metakognitif. Nah, metakognitif ini berhubungan dengan apa? Yaitu ketika siswa sudah memahami strategi, mengenal tugas kognitif, dan sudah mengenal benar-benar kognitif itu bagaimana. Tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu mengenai ranah kognitif. Jadi sudah mengetahui strateginya, sudah mengetahui apa yang harus dilakukannya, seperti itu. Dan juga ada pengetahuan diri atau bertanggung jawab atas apa yang dia ambil atau yang mereka putuskan. Itu adalah metakognitif. Jadi benar-benar dituntut tanggung jawab dan rasa tanggung jawabnya dan rasa dibebankan terhadap dirinya sendiri, sudah kedewasaannya seperti itu. Baik. Nah, yang selanjutnya di sini bisa dilihat di bagian di sini bisa dilihat kursornya. Ini ada lots, ada juga hots. Nah, untuk lots ini lihat ke C1-nya di bawahnya, di bawah tulisan lotnya C1, C2, C3 ini adalah lots.
Lalu ini ada yang merah di sini hot, itu berarti yang lihat di bawahnya itu sudah menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Adapun dimensi pengetahuannya untuk faktual itu masuknya ke dalam lots atau masih berpikiran tingkat rendah. Sedangkan konseptual, prosedural dan metakognitif itu sudah masuk ke dalam HOTS atau keterampilan tingkat tinggi. Jadi ketika guru membuat soal, misalkan contohnya soal itu berhubungan dengan mengingat suatu materi, berarti itu faktual, berarti itu masih masuk ke dalam keterampilan tingkat rendah atau LOT. Nah, ketika guru memberikan soal seperti misalkan untuk menganalisis proses dari apa, itu berarti masuknya sudah HOTS atau High Order Thinking Skill, seperti itu. Yang selanjutnya yang akan dibahas yaitu adalah ranah afektif. Tadi ranah kognitif, yang sekarang ranah afektif. Nah, Caldwell dan Bloom membagi ranah afektif menjadi 5 kategori, yaitu seperti di bawah ini. Nah, yang pertama A1 atau afektif itu adalah penerimaan, lalu menanggapi, penilaian, mengelola, dan karakterisasi. Untuk penerimaan, semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau simulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik. Menanggapi, suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif dari peserta didik dan mengikut sertakan dirinya dalam pembelajaran tentu saja. Lalu penilaian, memberikan nilai, penghargaan, dan kepercayaan diri terhadap suatu gejala atau stimulus tentang suatu pembelajaran tentunya. Mengelola, konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Dan yang terakhir, karakterisasi, itu adalah keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Itu adalah ranah afektif. Jadi berhubungannya dengan bagaimana dengan bagaimana siswa menanggapi dan menilai dari pelajaran yang ia terima, seperti itu. Yang selanjutnya adalah ranah psikomotor. Nah, keterampilan proses psikomotor merupakan keterampilan dalam melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota tubuh yang berkaitan dengan gerak fisik atau motorik yang terdiri dari gerakan refleks dan keterampilan pada gerak dasar. Jadi untuk psikomotor, pokoknya ingat-ingat kalau psikomotor itu berhubungan dengan gerak badan, dengan anggota tubuh, dengan siswa itu aktif dalam badan yang mengekspresikan dengan menggunakan anggota tubuhnya. Nah, di sini juga dalam psikomotor ada 5 aspek. Yang pertama adalah imitasi, peniru, lalu manipulasi, atau berarti keterampilan menghasilkan produk dengan cara mengikuti petunjuk umum. Lalu presisi berarti secara independen melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan akurasi, proporsi, dan ketepatan. Presisi itu namanya dengan ketepatan. Dalam bahasa sehari-hari kategori ini dinyatakan sebagai tingkat mahir untuk presisi ini ya. Dan artikulasi itu memodifikasi keterampilan atau produk agar sesuai dengan situasi baru dan menggabungkan lebih dari satu keterampilan yang harmonis dan konsisten tentu saja. Dan yang terakhir adalah naturalisasi, yaitu menyelesaikan satu atau lebih keterampilan dengan mudah dan membuat keterampilan yang lainnya. Benar-benar itu psikomotorik yang tingkat tinggi sekali ya berpikirnya ya. Baik, lalu setelah itu yang akan saya bahas yaitu yang kedua, keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai critical and creative thinking. Tadi yang pertama dibahas transfer knowledge, yang sekarang yaitu critical and creative thinking. Nah, untuk critical dan creative thinking yang termasuk ke dalam aspek ini, ranah keterampilan tingkat tinggi ini yang termasuk ke dalam kreatif dan critical ini, ingatnya Frisco, diingat-ingat Frisco. Jadi sekali lagi dalam critical and creative thinking masuknya itu juga ada dalam soal TO juga ada masuk ke dalam apa, apakah A kreatif, B transfer knowledge. Jadi ingat-ingat untuk Frisco ini masuk ke dalam creative thinking. Frisco itu focus, reason, inference, situation, clarity, and overview. Fokus, Frisco, F fokus mengidentifikasi masalah dengan baik.
R. Reason, yaitu alasan-alasan yang diberikan bersifat logis atau tidak untuk disimpulkan seperti yang telah ditentukan dalam permasalahan. Lalu yang selanjutnya inference. Inference itu jika alasan yang dikembangkan adalah tepat, maka alasan tersebut harus cukup sampai pada kesimpulan yang sebenarnya. Lalu situation, membandingkan dengan situasi yang sebenarnya. Setelah itu ada clarity, yaitu harus jelas, clear. Clarity itu jelas penjelasannya. Dan yang terakhir adalah overview, itu adalah pengecekan terhadap sesuatu yang telah ditemukan, diputuskan, diperhatikan, dipelajari, dan disimpulkan. Itu adalah masuk ke dalam keterampilan tingkat berpikir tingkat tinggi dalam kategori critical and creative thinking. Yang selanjutnya yaitu adalah keterampilan berpikir tinggi sebagai problem solving. Nah, tentu saja untuk problem solving itu menyelesaikan masalah. Di sini ada termasuk 6 aspek yang termasuk ke dalam problem solving. Yang pertama, menentukan masalah, mengidentifikasi masalah, menjelaskan permasalahan. Lalu, sudah bisa mengeksplorasi masalah, menentukan objek yang berhubungan dengan masalah, sudah bisa merencanakan solusi, melaksanakan rencana, memeriksa solusi, dan mengevaluasi. Nah, keterampilan-keterampilan ini sudah masuk ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam aspek problem solving. Seperti itu. Baik, nah yang terakhir ini adalah kompetensi keterampilan atau forces. Nah, ini berhubungan dengan keterampilan abad ke-21, yaitu siswa dituntut untuk creativity, forces 4CS, yaitu creativity, critical thinking, collaboration, dan communication. Nah, bisa dilihat di sini bagannya. Nah, ini adalah framework 21st century skill. Ini adalah bagian-bagian dari skill-skill yang diharapkan pada abad ke-21, yaitu creative thinking and innovation, critical thinking and problem solving, communication and collaboration. Nah, untuk creativity thinking and innovation, yaitu peserta didik dapat menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Ingat-ingat, creativity thinking bisa menghasilkan yang kreatif. Lalu critical thinking and problem solving, itu jadi peserta didik bisa mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas dan mendalam, dan mengaplikasikannya dalam sehari-hari. Lalu yang selanjutnya adalah communication. Peserta didik mampu mengkomunikasikan ide-ide gagasan secara efektif. Dan yang terakhir adalah collaboration. Peserta didik bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Jadi kata kuncinya adalah collaboration, itu adalah bekerja sama. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Jadi intinya, HOT itu adalah high order thinking skill, di mana siswa sudah mampu menganalisis atau analyzing, lalu mengevaluasi atau evaluating, dan mencipta atau creating. Adapun dimensi pengetahuannya yaitu adalah konseptual, prosedural, dan metakognitif, seperti itu. Dan yang tadi ada transfer knowledge, ada critical thinking, itu juga termasuk ke dalam seri high order thinking skill. Baik, mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dipahami, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Bisa diputar-putar ulang videonya jika memang masih belum mengerti, seperti itu. Oke, mudah-mudahan kita semua lulus menjadi anggota P3K 2021. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.